Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ada 3 golongan manusia yang ibadahnya sebagus apapun gak akan diterima oleh Allah, doanya sebaik apapun, sekhusyuk apapun gak akan dikabulkan Allah, bahkan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Rungokno toh, walaupun ibadahnya bagus, sholatnya top, bukan cuma yang wajib, sholat sunnah dikerjakan semua, sujud luar biasa, sekali nyosop batuk mentol telu, jadi nyosop 2 kali batuk mentol 6, selesai sholat gak rupa-rupa rai. Poso bendino, sodakoh nyah-nyoh, zakat orang mufakat, wiridan sak dalan-dalan maca Quran yo turut ratan, berangkat haji tiap tahun, dia pergi umroh seminggu 5 kali, iso ngomahe Mekah kok, kan omahe Mekah. Wis tak pikir aku ngomong. Ora iso kowe apa mbantah, ora iso. Gak mungkin seminggu umroh berangkat ping 5 omahe Mekah. Nah, kalau masuk 3 golongan manusia ini percuma, gak akan diterima Allah. 1, aqul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillah, sehebat apapun anak, kalau sampai durhaka kepada orang tua, berani kepada orang tua, menentang orang tua, melawan orang tua, zalim kepada orang tua, menyakiti hati dan perasaan orang tua, menyia-nyiakan orang tua, padahal si anak hidupnya berkecukupan, kaya, orang tuanya hidup menderita, itu dia mentala. Alah wis kadung. Sing ceramah aku apa sampean? Lah iya. Walaupun ini anak alim, mangan kitab entek 2896, ilmune sundul terop, saking pintere sampai iso nggeraji entut, nggeraji angin ini sak gampang, nggeraji entut begitu tit kok. Kalau berani sama orang tua, menyakitkan orang tua, durhaka kepada orang tua, seluruh ibadahnya ditolak sama Allah, doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah, bahkan di akhirat dia nggak bisa menerima syafaat Rasulullah. Walaupun secara lahiriah orang tuanya seakan-akan bersalah, karena dalam hubungan anak dengan orang tua itu undang-undangnya cuma ada 2 pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Ya gak mumet, memang pasalnya cuma 2 kok. Jadi hubungan anak kepada orang tua itu pasalnya cuma 2 undang-undangnya. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Sehingga kalau sampai terjadi anak ribut sama orang tua, anak gegeran sama orang tua, demi Allah di apa-apa no sing salah anaknya.
Ana sing mikir ketara gak rukun kae. Wajar, karena nggak ada orang tua, nggak ada anak. Orang tua itu menjadi sarana, lantaran wujudnya manusia di alam dunia, betul? Boleh kene ana sing tanpa wong tua, dadi marang bejudus teko lemah, apa meletek teko watu. Maka saya di mana-mana katakan selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi kepada orang tua, nggak mungkin anak bisa membalas jasa orang tua, nggak mungkin bisa. Orang tua pernah gembol anak, anak nggak pernah gembol orang tua. Wong tua tahu ngeden ngetokno anak, anak gak tahu ngeden ngetokno wong tuane. Ngedene yang ngetokno gedang goreng. Loh, orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas, nggak ada yang berharap imbalan. Nah, aku ngerumat kowe sampai selawe tahun, saiki kon wis dadi tentara, ayo hitungan sedina aku njaluk upah 50.000, nggak ada. Lah anak kalau merawat orang tua itu ya cuma sebentar, itu pun pamrih, sulit ikhlas. Kadang orang tuanya sakit itu, anak limo iso geger sak dulur. Sing ngramut ya sampean, oh sampean bagiannya paling akeh kok. Biasanya ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Halo, halo, ya, rungokno. Orang tua merawat anak itu yang diharapkan hidupnya anak, sing diharap-harap uripe. Lah nek anak ngramut wong tua iki mek karo nunggu matine kok. Sorry ya, orang tua itu mau gantiin sakitnya anak, kalau anak nggak mau gantiin sakitnya orang tua. Orang tua rela menggantikan derita anak, kalau anak nggak mungkin mau menggantikan derita orang tua. Saya udah sering kasih contoh, orang tua itu punya anak sakit, anak masih kecil sakit, ya Allah, nangis semalaman nungguin anak nggak tidur. Dia nggak rela seekor nyamuk pun menggigit anaknya, hinggap di tubuh anaknya, ditunggoni sampai gak turu, nangis memohon kepada Allah, ya Allah, biar saya saja yang gantiin sakitnya anak saya, asal anak saya sehat. Tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Maaf, ayo coba sampean misalnya punya orang tua sudah pikun, ayo sampean gelem genteni, ya Allah, kula sing pikun mawon. Orang tua tuh punya anak pilek, hidung tersumbat, sing nyumpeli yo umbel, ndak iso ambekan, dia pak no, disedot, dicucup, masya Allah, umbel ya dicucup. Ayo bu, misalnya bapak sampean umbelnya meler, mriki pak kula dilatane pak. Lah orang tua itu siapa saja? Satu, abul jasad, orang tua kandung, ayah dan ibu kandung. Dua, abur ruh, yang merawat ruh, merawat jiwa, gurunya, kiainya, bunyainya, ustadz ustazahnya. Hukumnya sama orang tua. Kalau orang tua kandung itu yang merawat jasmani, kalau guru, kiai, bunyai itu yang merawat rohani. Iki dirungokno apa ora toh? Tiga, yang ngasih pasangan hidup, mertua, sama wajib dihormat. Bu, menantu kalau nggak rukun sama mertua, ya sama, itu namanya menantu yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka. Sama. Ada nggak? Ngacung.
Sing akeh mantu gak rukun karo maratuwa iki mantu wedok. Kenapa? Mohon maaf, penting ini. Perempuan itu cenderung serakah. Wong lanang serakah ya eneng kok. Kuwi ambek kiai wani nyentak apa maneh mbek bojone. Mohon maaf, banyak istri yang tidak merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Banyak suami yang tidak menyadari posisi. Sorry ya, istri sama suami itu beda. Karena istri perempuan, suami laki-laki. Lah yo beda. Istri itu haknya suami. Kalau suami bukan haknya istri, haknya orang tua. Rungokno. Suami itu haknya orang tua. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya sama-sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting, tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami. Beda dengan istri. Istri haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami. Maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya daripada orang tuanya. Kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Lah ini yang suka nggak diterima oleh para istri. Suami mau berbakti kepada orang tuanya, dihalang-halangi oleh istrinya. Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk, diselidiki. Bokai piro makmu mau? Bokai piro makmu mau? Bokai piro? Ya kekno kabeh kono, kekno kabeh, ndang ngusungi rono kabeh, gawa nang gone makmu kabeh kono. Wis klambimu nang digarono pisan, bantalmu sak sarungmu usungi rono, engko bengi nang kelon karo makmu kono. Suami mau berbakti kok dihalang-halangi. Bu, ibu harus sadar, bagi suami orang tua itu prioritas daripada istri. Bu, ikhlas nggih, relakan suamimu berbakti kepada orang tuanya, yang orang tua suami adalah mertuamu. Maka istri solehah, calon-calon bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan yang mengikhlaskan, merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya. Suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Itu perempuan-perempuan solihah, calon-calon bidadari surga. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Jadi misalnya, Bu, suami ibu punya duit 10 juta. Nah, ibu sebagai istri dikasih 3 juta, yang 7 juta dikasihkan ibunya suami. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas mboten? Mulane angel mlebu swargamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok. Jadi nek bojomu ku ndek duit 1 juta, sampean sebagai istri dikasih 300.000, yang 700.000 dikasihkan ibunya suami, dikasihkan mertuamu. Ikhlas nggih? Sapa ngomong tak jotos mau?
jotos deh. Wi istri apa petinju kok tak jotos deh. Kalau ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri solehah dan calon-calon ratu bidadari surga. Halo, rungokno. Jadi sampeyan niku Bu, kalau dikasih uang belanja sama suami, sebelum nerima duit itu sampean ngomong, Mas, aku sampean kei duit ngene iki, buke sampean kei to ora? Lek buke sampean kei ya aku gelem nrimo duit iki. Lek nek buke gak sampean kei, aku mau nampani, Mas. Buke kei sik kudu